Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nanti bisa mengerti kalau yang di Al-Hijr itu mencipta. Di Al-Baqarah dijelaskan fungsinya kenapa Adam diciptakan, supaya bisa menjadi petugas di bumi untuk memakmurkan, membawa risalah, ya, menyukseskan, menyatukan, memberikan pengkaderan sehingga bisa diteruskan. Itulah makna khalifah namanya. Jelas? Nah, itulah khalaqa. Kalau sudah paham, teruskan. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, jadi kalau sampai ayat 1 kita sudah mengerti nih. Allah seakan ingin menyampaikan gini, kamu pengen apapun, niatkan untuk mendekat kepadaku, minta, niatkan mendekati Allah. Nanti Allah mudahkan. Yang susah saja, nah itu komparasinya, yang susah saja sangat gampang bagiku, apalagi yang begitu mudah. Jelas ya? Baik. Ya Allah, di antara yang Engkau cipta itu siapa dan apa? Maka didahulukan di sini tingkat tertinggi dalam penciptaan. Ya. Kita perdalam dulu nih kata khalaqa. Khalaqa itu kata kerja, kata benda. Kata kerja, fi'il bahasa Arabnya, verb bahasa Inggrisnya. Khalaqa. Nah, berarti kalau mencipta harus ada yang menciptakan kan? Subjeknya. Baik. Kata kerja, kata benda. Kata benda, nggak mungkin kata kerja lagi, ya. Maka penciptanya disebut khaliq, subjek. Yang diciptanya, nah, kan mesti ada objeknya, kan? Subjek, predikat, objek. Allah yang mencipta. Yang dicipta siapa? Namanya makhluk. Nah, jadi makhluk itu artinya yang tercipta. Jelas ya? Makhluk itu yang tercipta. Jadi khalaqa menciptakan, khaliq yang mencipta, makhluk yang tercipta. Jadi kita ini kira-kira khaliq atau khalaqa? Makhluk arkan. Ya, kita ini makhluk. Setiap yang tercipta dicipta Allah namanya apa? Makhluk. Ya, arkan makhluk bukan? Nah, kambing makhluk bukan? Makhluk. Jadi arkan dan kambing sama-sama makhluk. Bedanya arkan punya akal, kambing tidak. Karena itu dibedakan. Arkan, ustadz, kita manusia yang punya akal. Ya, kambing, ayam, apalagi sapi masuk kategori hewan yang tidak berakal. Apalagi makhluk Allah, tumbuhan. Ya, jadi makin beragam, makin unik. Yang satu bicara, yang satu bersuara, yang satu tidak bicara, tidak bersuara, goyang-goyang aja. Ya, jadi kalau nggak ada yang bicara, nggak ada yang bersuara, goyang-goyang, itu tumbuhan. Itu tumbuhan. Ya, kalau hewan cuma bersuara, kambing gimana suaranya? Itu kan, jangkrik, ya, klik 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 gitu kan, ya kan? Jangkrik tuh, jangkrik ketemu bos, jangkrik bos, gitu kan, klik 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 klik, nah, itu dia tetap aja klik klik suaranya. Ayam berkokok karena kokok 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 ayam, dari suaranya ada namanya, gitu. Ya, tapi manusia dari bicaranya. Yang nggak bicara, kan, dan tidak bersuara itu tumbuhan. Alhamdulillah, silent tumbuhan, goyang, nggak banyak bicara, gitu ya. Dia tapi bermanfaat. Kalaupun nggak berbuah enak dipandang, jadi pijakan. Datang ke pesantren, lihat tanah biasa, lihat rumput hijau enak. Tumbuhan silent tapi bermanfaat. Ada yang banyak bicara nggak bermanfaat. Tuh, itulah sebabnya kita diminta belajar di alam tadi yang dibaca tadi waktu subuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Makanya nanti sering sekali manusia diperbandingkan dengan yang paling dekat, yaitu hewan. Ya, sama-sama bersuara. Jadi kalau manusia bersuara tidak ada artinya, berteriak tidak ada gunanya, itu sering diungkap di dalam Quran. Ya. Kok kayak dog-dog katanya kan, yang banyak berteriak-teriak tapi nggak ada maknanya. Kok kayak keledai, banyak meringkik, banyak mengeluh tapi tidak ada kerjanya.
kok kayak binatang ternak, ya dicocok begitu aja ikut kemana-mana. Banyak ulaika kal an'am bal hum adall. Banyak sekali. Ya, kenapa? Karena yang paling dekat. Ya, jelas sampai sini? Nah ini kalau kita ngajinya lengkap, insya Allah semua yang dilihat itu ada hikmah. Dan kalau sudah hafal satu-satu ayat Quran, paham, itu ayatnya nanti yang muncul ngasih bimbingan. Begini, 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 begini. Ya, lihat anak keluar ayat, lihat istri keluar ayat, itu kan. Lihat pekerjaan ke langit yang muncul ayat, itu enak sekali. Ya. Khalaqal insan, didahulukan insan, manusia yang paling sempurna dulu di antara makhluk yang dicipta, yang paling mulia. Dari mana taunya yang paling mulia? Nanti dijelaskan secara detail di Quran surah ke-17 misalnya Al-Isra di ayat ke-70. Kalau ingin sama-sama menggunakan kata insan di surah sebelum Al-Alaq. Sebelum Al-Alaq surah apa? At-Tin surah 95. Wat-tini waz zaitun wa turisi wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, dalam bentuk yang paling sempurna. Paling sempurna. Nah, nanti di Al-Alaq pakai insan, di At-Tin pakai insan. Makanya tadi kita ungkap yang paling sempurna dulu di antara sekian makhluk. Ya, jadi dari posturnya, dari tampilannya, takwim itu postur, tampilan. Itu yang paling indah tuh manusia. Makanya disebut bashar. Bashar tuh kulit halus yang tampak indah. Bashar. Ya, kalau tidak percaya silakan Argi nanti main ke kebun binatang, ke Ragunan. Ya, lihat nanti ke setiap bentuk hewan, bawa cermin, tunjuk. Ada gorila, bandingkan dengan gorila ganteng siapa, gitu ya. Nah, gitu ya. Sidki nanti lihat badak, begitu lihat badak, lihat lagi ganteng siapa. Terus satu-satu, sama ayam, sama si amang, sama gajah, gitu ya. Pada akhirnya kesimpulannya masih ganteng kita, ya, masih baik kita, masih halus kita. Nah itu takwim namanya, takwim. Yang kedua dari segi sifat, yaitu yang di Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil bardi wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Ini dia, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Itu langsung deklarasi yang Allah sampaikan. Manusia itu aku ciptakan, kata Allah, lebih utama dari semua makhluk yang tercipta. Karena itu rezekinya mesti baik, sifatnya mesti baik, karena dicipta yang terbaik. Itulah sebabnya manusia adalah satu-satunya makhluk yang dijaga oleh Allah kehormatannya. Makhluk mukallaf, ya, mukallaf itu yang diberikan tugas, yang dihisab. Tugas yang dihisab itu mukallaf. Kalau malaikat dapat tugas tapi nggak dihisab, ya, malaikat Jibril nggak dihisab, Israel nggak dihisab. Kita dapat tugas tapi dihisab. Nah, di antara makhluk yang dapat tugas dan dihisab, yang paling mulia kita. Makanya kehormatan kita itu dijaga. Ya, hormat itu dari bahasa Arab hurmah. Hukum yang menjaga kehormatan disebut haram. Ya, karena itu haram itu asalnya diturunkan untuk menjaga kehormatan kita supaya tidak jatuh kehormatan. Kenapa mencela itu dilarang, haram? Supaya tidak jatuh kehormatan kita. Sebab seseorang ketika mencela kehormatannya jatuh. Ya, coba keluar dari sini, cela tuh orang-orang di depan tuh, jatuh kehormatan kita tuh. Ya, baik itu mencela dalam bentuk lisan ataupun tulisan seperti sekarang. Betapa banyak orang sekarang punya masalah karena mencela orang lain. Ya, wah, si fulan seperti ini, si fulan seperti itu, tapi bentuknya celaan. Itu kalau tidak bisa diterima dengan nalar yang baik, balik dicela oleh orang seplanet itu. Bisa terjadi demikian. Ya, jelas. Kenapa mencuri dilarang? Karena meruntuhkan kehormatan. Karena itu orang korupsi begitu merupsi, runtuh kehormatannya. Dibicarakan keburukannya, disebar fotonya, wah, runtuh. Makanya ketika diekspos, ditunjukkan, nunduk begini, karena kehormatan hilang. Nah, Allah tidak ingin terjadi seperti itu. Tidak ingin, dijaga kita, dimunculkanlah hukum haram namanya.
Nah kalau kita tahu falsafahnya, tahu hikmahnya, mengerti kita, semakin sayang kita sama Allah. Dan semakin mengerti bahwa Allah lebih sayang dengan kita. Paham? Baik. Jadi kalau Allah itu kalau menyayangi nggak tanggung. Ya Allah yang mencipta, Allah yang menjaga. Manusia kadang berbeda. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu kurang lebih begitu. Halo? Ya. Nah, paham tidak? Rekan paham? Paham. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kalau Allah berjanji menepati, ya, dan nggak usah dicari itu. Khalaqal insan. Apa itu insan? Manusia. Apa itu manusia? Insan. Jadi di Al-Quran, Roski, Roski udah nyampe Raudah tuh. Ya maaf ya teman-teman dimanapun berada. Jadi suasana i'tikaf tuh begitu menarik sampai kepala tertarik gitu ke depan itu. Ya. Manusia di dalam Al-Quran setidaknya disebut dengan 5 nama. Berapa nama? 5. Pancanama 5 nama. Pancasila 5 sila. Pancadharma 5 dharma. Baik ya. 5 ini satu Bashar. Nama pertama Bashar, untuk menunjukkan sifat manusia yang memiliki nafsu sekaligus cara mengendalikannya. Makan itu basyariyah. Ya. Qul innama ana basyarum mithlukum. Saya manusia seperti kalian. Ya, kata Nabi. Katakan, Allah sampaikan melalui Nabi, katakan saya manusia seperti kalian, makan juga, minum juga. Ya. Maksudnya kalaupun ada keistimewaan, itu adalah pelengkap kenabian. Jangan dinaikkan dari status Nabi dan Rasul menjadi sesuatu di luar kewajaran. Jelas? Baik. Apalagi misalnya berpasangan, laki-laki berpasangan dengan perempuan, menikah, itu sifat manusia. Manusiawi, makanya basyariyah. Ya, basyariyah. Wala tubanshiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan bergaul suami istri kalau sedang bertekad i'tikaf. Ya, bertekad i'tikaf. Makanya kosnya pindah ke masjid in the kos. Mampir ke rumah jadi in the hoy. Ya. Nah, jadi basyariyah. Satu disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Itu basyar. Ada bentuk dual, muthanna, sekali aja disebutkan. Basyaroini sekali dalam Al-Quran. Nah, siapa yang tahu? Basyaroini sekali dalam Al-Quran. Siapa yang tahu ayatnya? Angkat tangan. Ya, COVID. Habis di tulisan belakangnya kalau main bola COVID-19. Jadi saya ingatnya COVID aja tuh. Henry. Oh, kasih mic-nya, kasih. Nah ini nggak usah ditiup, nggak panas, langsung aja. Coba basyara ini. Faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qawma lana 'abidun. Betul, 100.000. Ya, nanti dikasihnya ya. Baik. Basyara ini cuma sekali, basyar 35 kali. 2. Ins. Apa? Ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Siapa yang bisa bacakan yang wa ma khalaqtul jinna wal ins? Coba angkat tangan. Ya, Tariq. Ayo coba kasih mic-nya. Tariq baca. Sudah nyala, udah hijau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bagus. Surat apa itu? Az-Zariyat. Az-Zariyat. Di atas, di bawah posisinya? Atas. Atasnya kanan atau kiri? Kanan. Bagus. Itu Az-Zariyat ayat 56.
Ya, ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran, dipasangkan dengan jin untuk menunjukkan satu penampakan. Ins itu arti pertamanya tampak, kelihatan jelas. Makanya lawannya jin, tersembunyi, tidak kelihatan, tidak jelas. Ya, jadi jin itu fitrahnya tersembunyi, nggak nampak. Kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin yang nggak jelas. Jin sedang punya masalah. Jin yang sedang bergeser dari fitrah. Sama dengan manusia. Manusia itu fitrahnya tampak. Jadi kalau ada manusia sembunyi-sembunyi, itu berarti sedang menjadi bukan. Sedang menjadikan dirinya bermasalah. Tidak jelas, keluar dari fitrah. Ya. Ketemu teman dari jauh, begitu ngelihat kita langsung sembunyi. Nah, itu berarti sedang punya masalah. Gitu. Masuk kelas sembunyi-sembunyi. Ah, berarti ada sedang punya masalah. Bu, suami pulang sembunyi-sembunyi. Nah, punya masalah. Pak, istri ngetik handphone sembunyi-sembunyi. Ah, perlu dicurigai itu. Ada masalah. Manusia itu tampak, jin tersembunyi. Kedua, lembut. Ya. Ins itu seakar dengan kata al-anusah, yang lembut. Lembut, pemiliknya disebut anis, lembut. Ya. Lembut, sopan. Lawannya jin, kasar, tidak sopan. Makanya kalaupun ada manusia kemasukan jin, itu nggak ada yang sopan. Ya. Punten Pak Ustadz badai ngiring ngaos, kemasukan jin itu mustahil, nggak mungkin itu. Kalau tidak meracau pasti mengacau. Ya, jelas? Ya sudah, sampai situ dulu ins. 3, An-Nas. An-Nas. Nah, ini surat paling favorit di muka bumi bagi semua umat Islam masa kini. Ya, surat An-Nas. An-Nas itu menunjuk sifat sosial. Butuh pada orang lain, butuh pada lingkungan, tidak bisa mandiri. Jadi manusia itu nggak boleh sombong, tidak boleh egois, karena diciptakannya itu bersifat sosial, butuh orang lain. Ya, anak butuh orang tua, karena itu anak tidak boleh bandel, tidak boleh membantah, tidak boleh durhaka pada orang tua, karena butuh. Minimal butuh uang saku, butuh jajan, perginya ke orang tua, butuh cerita. Orang tua juga butuh anak, karena itu nggak boleh egois. Diikat oleh Allah emosinya. Mau makan mikir anak dulu, tuh kan? Mau belanja berlebihan mikir anak dulu, tuh kan? Lihat anak orang lain ingat anak sendiri, gitu kan? Belum punya anak pengen punya anak, gitu. Udah selalu diikat begitu. Jadi nggak bisa, hidup tunggal itu nggak bisa. Termasuk juga dengan tetangga, termasuk juga dengan orang-orang lain. Nah, kalau sudah menggunakan nas, itu artinya pergaulannya lintas batas. Tidak menggunakan batasan akidah lagi. Termasuk kalau punya tetangga itu misalnya non muslim, tetap membangun hubungan baik. Nah, Quran tuh indahnya sampai ke situ. Punya makanan berbagi, Wi, itu nggak usah direnungkan sampai malam begini, itu langsung dipraktekkan. Ya, itu. Punya tetangga Kristen, tetangga Hindu, Buddha, kita punya makanan, bagi. Karena saat rumah kebakaran yang pertama kali peduli itu tetangga. Ya, minimal apinya supaya nggak merembet gitu, ya kan? Ya, kalau kemalingan tetangga yang lewat lihat duluan, kalau sakit tetangga. Karena itu di Islam diajarkan, kalaupun punya makanan masak, baunya sampai ke tetangga, jangan lihat akidahnya, bagi. Walaupun yang dibagi itu hanya kuahnya, Pak Andri biasa bagi kuah, opornya makan sendiri. Ya, itu visioner Nabi. Bagi kuah itu kalau memang yang dimasak kuah, sekalipun yang dimasak kuah bagi, supaya nggak salah paham, dikira masak opor padahal masak kuah. Yang kedua bumbu, sekarang bumbu itu sudah bisa diramu, dikirim, sehingga yang terjadi singkong yang dimasak bumbunya rendang.
Orang tetangga menduga masak rendang nih, padahal singkong. Bagi kok singkong rasa rendang. Gitu. Paham? Nah itu, tapi yang maksud poin pentingnya itu nas, nggak ada batas. Ya, jelas? Takib main bola, main bola tuh dengan tetangga jangan dibedakan. Ya, jangan ikut main bola. Kenapa? Kamu budak? Nggak bisa. Saya bukan budak, saya Asep, ya kan? Nah, itu. Ya, jadi jangan dilihat siapa timnas, misalnya pelatih timnas demi kebanggaan NKRI. Jangan dilihat agamanya. Jangan dilihat dari mananya, sepanjang NKRI, Garuda di dadaku, berangkat. Itu kira-kira begitu. Nah di Quran itu komplit. Jelas ya? Nah, kalian kalau jadi ustadz, jadi ulama itu harus dipraktekkan. Kasih contoh dulu. Bangun hubungan baik dalam kemanusiaan. Dengan siapapun. Dalam konteks kebangsaan, kenegaraan. Itu nas. 4. Bani Adam. Nah, apa itu Bani Adam? Bani Adam itu anak keturunannya Nabi Adam. Kalau sudah Bani terus ke bawah, banyak keturunan. Ya, untuk menunjukkan asal keberadaan kita. Bahasa kerennya genealogi kita, silsilah kita. Bahwa semua manusia itu tersambungnya ke Nabi Adam. Aktivitasnya sama, 7 hari dalam sepekan. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Paling banyak di Al-A'raf. Ya, seperti Quran surah 7 ayat 31 itu, ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Jadi kalau kita diurut-urut semua keturunan Nabi ini, Nabi Adam. Gitu, ya. Sampai ke Nabi Adam semua. Memang kadang sebagian manusia suka berpikir aneh-aneh. Allah sudah katakan kamu keturunan Nabi Adam, dibantah, bukan ya Allah. Ini mah keturunan kera, ya silakan aja kalau pengen ya. Maka bikin teori, gitu kan? Karena ada yang namanya Charles Darwin tuh ya, menunjukkan sebuah riset bahwa manusia berasal dari kera. Ya kalau Anda dari kera nggak apa-apa, silakan aja. Kalau kita dari manusia juga, ya. Mengacunya kemana? Nabi Adam. Jadi Allah sudah muliakan kita. Kita jangan merendahkan diri sendiri. Nah yang kelima, itulah al-insan. Insan. Setidaknya 67 kali kurang lebih disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini nama yang akan melekatkan pada diri kita antara dosa dan pahala. Nama yang akan melekatkan pada diri kita antara kemuliaan dan kehinaan. Insan. Baik. Saat Al-Quran diturunkan, diajarkan pakai insan. Kasih Allah dilekatkan pakai insan. Dicipta pertama pakai insan. Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insan. Bukan ins, bukan bashar, bukan nas, bukan Bani Adam. Insan. Jelas? Nah, apa itu insan? Al-insan itu nama bagi manusia yang menunjuk totalitas aktivitasnya. Maksudnya semua kegiatan yang dikerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Tidur, tidur lagi. Nah, itu insan. Ya. Aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, mandi, berpakaian, makan, kerja. Ya, semuanya itu insan namanya. Nah, dari pekerjaan itu kita dihisab. Mulut bekerja, apa yang dikerjakan mulut? Bicara, yang baik dapat pahala, yang jelek dapat dosa. Mata melihat, apa yang dilihat? Yang dilihat itu baik dapat pahala, yang dilihat jelek dapat dosa. Telinga mendengar, apa yang didengar? Yang didengar soleh dapat pahala, yang didengar salah dapat dosa. Sampai ujung kaki. Nah, kalau sudah baik ujung kepala sampai ujung kaki, jadi ibad, dilekatkanlah dengan sifat Rahman. Rahman dilekatkan dengan insan. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Hamba yang mendekat pada Rahman disebut ibadur Rahman. Maka muncul di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Insan sekali lagi menunjuk pada manusia yang beraktivitas. Nah, inilah mukjizat Al-Quran. Kenapa Iqra disandingkan dengan insan? Tidak dengan kata nas, tidak dengan bashar, tidak dengan ins.
Itulah kedalaman Al-Quran. Kalau pengen beraktivitas apapun, mulai dengan baca. Supaya aktivitasnya mudah. Mau kerja apapun, dimulai dengan membaca. Baca situasi, baca referensi, baca pergaulan, baca arah, baca peta, supaya tidak nyasar. Ya, itulah dahsyatnya Al-Quran itu begitu. Bahasa kerennya, diksinya begitu presisi. Oh. Pilihan katanya itu begitu akurat. Pakai insan. Ya, nanti kalau kita menemukan kata insan, termasuk nanti dari satu surah khusus, surah ke-76 namanya Al-Insan. Ya, ini menunjukkan tentang manajemen aktivitas di dalam Al-Quran. Tata, gimana caranya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Untuk itu kita hanya akan menemukan di dalam Islam. Ini sebagai rasa syukur kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, diungkap. Silahkan kalau tidak percaya dicari bandingannya, komparasinya di tuntunan semua kitab-kitab yang ada di muka bumi. Tidak ada satupun yang membimbing manusia cara beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, kecuali dalam Islam. Kita baru bangun sudah diatur, diberikan pedoman bagaimana cara bangun tidur yang baik. Ya, kita temukan misalnya di riwayat Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau melihat mengamati aktivitas Nabi yang mencontohkan cara bangun tidur. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim Ali Imran fadhahaba ila syinin mu'allaqa fatawadda. Adalah kebiasaan Nabi SAW kalau bangun tidur duduk terlebih dahulu, menenangkan diri supaya sadar, kemudian darah mengalir dengan baik. Ya, jangan bangun tidur walaupun kaget jangan langsung berlari, pasti nabrak tembok. Ya, pusing, duduk dulu. Wa masaha biyadihi min athari naumi, kemudian bersihkan, hilangkan bekas ngantuknya dulu dengan tangan yang dinilai bersih. Tuh, detil. Sebab ada hadis lain, kalau bangun merasa tangan itu kotor, itu kan cuci tangan, karena engkau tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Ya, nah itu. Kemudian setelah itu baca doa kan, dan baca petunjuk untuk bekerja di hari itu apa yang mau dilakukan. Membacalah Ali Imran 11 ayat terakhir. Itu kan manajemen dari aktivitas, dari waktu. Di ayat itu tuh, inna fi khalqis samawati yang saya baca tadi, ya, dalam subuh. Ya, itu sampai ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Makanya ditutup dengan jalani pekerjaannya dengan sabar, kuatkan kesabaran. Ikat dengan komitmen bahwa apa yang telah saya agendakan akan saya kerjakan. Gitu. Dan isi dengan takwa kepada Allah. Ujungnya bahagia. Di orang-orang yang komitmen dengan semua agendanya, dia kerjakan dengan baik, dia sabar menjalani, dia latihan mengatasi bagian jiwanya, dan dia cari nilai takwa pada Allah untuk mewujudkannya, endingnya happy ending, bahagia. Ya, jelas? Halo, jelas? Jadi kalau menemukan kata insan, ini menunjuk pada aktivitas, tata aktivitas kita, mulai dengan bacaan. Nah ini nyambungnya di sini. Bahkan Allah atur aktivitas manusia itu sejak masih menjadi janin dalam perut ibundanya, di rahim ibundanya. Proses yang kedua sudah mulai terbentuk, dari mulai nempel di dinding rahim. Itu namanya alaqah. Apa namanya? Alaqah. Jadi ada 3 fase. Fase nutfah, perpaduan spermatozoa dengan ovum, bercampur, berproses 40 hari pertama. Ditemukan di hadis Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau yang ngaji, suka ngaji Al-Arba'in, 42 hadis, hadis yang keempat. Ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Ini baca yang sudah ngambil sanad. Siapa? Hadis nomor 4. Siapa? Ayo angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Ayo, siapa? Mas Suri, coba kasih mic-nya. Baca dengan sanadnya. وبه أن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق
Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fawalladzi la ilaha illa ghairuhu fawalladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab wa yu'maru fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari wal Muslim. Bagus. Ya. Intinya hadis itu bermula menjelaskan aktivitas manusia sejak dalam kandungan sampai meninggal, sampai dihisab. Nah, itulah insan. Itulah insan. Jadi 40 hari pertama baru berproses spermatozoa dengan ovum. Unsur laki-laki, unsur perempuan bercampur. Eksianya bergabung, proses 40 hari pertama. 40 hari kedua mulai berbentuk zigot. Ya, yang mulai berproses di dalam rahim. Itu alaqah namanya. Nah, ini alaqah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Ya. Kemudian setelah itu baru berbentuk keratan daging seperti daging kunyahan itu. Namanya mudghah. Mulai tumbuh, mulai berkembang, baru ditiupkan ruh. Wa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Diutus malaikat, perintahkan oleh Allah malaikat. Nah, tiupkan roh, ditiupkan. Jadi 40 kali 3 berapa? 120. Sebulan rata-rata berapa hari? 30. 120 bagi 30? 4. Karena itu 4 bulan itu sudah ada rohnya. Nah, itulah sebabnya beberapa ulama itu mengajarkan bagi yang sedang mengandung masuki 4 bulan banyak berdoa dan beramal soleh. Ya, berdoa dan beramal soleh. Itu konsisten sampai nanti menjelang lahiran, terutama ke 7 bulan, 8 bulan sampai kandungan mulai terasa berat. Itu petunjuknya diambil di Quran surah ke-7 ayat 189. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Ya, baca siapa yo biar gantian. Cepat baca langsung ambil mic. Yo, Faiz. Siapa yang baca? Faiz baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Stop sampai situ. Itu doa spesifiknya. Tapi jangan diperlakukan sampai ayat 190-nya karena itu menyimpang dari doa yang dimohonkan. Ya, sama persis dengan doa dalam haji, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa asalnya di dalam praktek haji tapi dijadikan doa umum. Kenapa? Dengan kaidah al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya, menunjuk keumuman lafadznya bukan karena khusus sebabnya. Sepanjang lafadznya itu umum, tidak ditaksis, maka lafadznya umum. Saya pernah mendapatkan satu protes. Kenapa menyantumkan doa itu? Padahal kan ayat 190-nya itu pelanggaran dari doa. Yang salah bukan doanya, Cepi. Yang salah itu praktek yang menyimpang dari doa. Cepi itu cepat pikirkan. Ya, cepat pikirkan dulu, jangan langsung berkomentar. Suneo suka nengokin orang, gitu ya. Dulu saya punya beo namanya Suneo. Setiap yang lewat ditengokin, diikutin, dan pulangnya meninggalnya husnul khotimah malam Jumat, gitu. Karena petugas yang memberi makan langsung ngasih jangkrik 10, ya kasih 1 suara, 2 suara, 3 jangkrik bos, 10 meninggal. Jadi burung dua-duanya itu bilang wafat juga nggak bisa. Ya meninggal aja lah, kan meninggalkan dunia gitu kan. Itu dua-duanya malam Jumat. Satu burung hantu, yang kedua burung beo, gitu ya.
Ya mudah-mudahan husnul khotimah. Nah itu jadi ayatnya itu tentang doa. Tapi kadang manusia itu seringkali punya perilaku berdoa tapi perilakunya menyimpang dari doanya. Gampangnya begini deh, minta masuk surga tapi perbuatan ahli neraka. Gitu. Padahal doanya pengen ke surga. Ya Allah, berikan kesempatan padaku untuk ke surga. Habis doa mencela orang. Habis doa gibahin orang. Padahal itu perbuatan ahli neraka. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, pandang manusia itu ajaban. Aneh memang gitu. Ya. Pengen dapat nikmat kubur, perbuatannya siksa kubur. Pengen husnul khotimah, perbuatan su'ul khotimah. Ya, tapi itulah yang menjadikan seni berkehidupan supaya ada unsur taubat. Jelas ya yang mau saya maksudkan di sini? Baik. Nah, kemudian dalam proses itu minta berdoa. Kandungan mulai kecil sampai ditiupkan roh. Falamma taghasyaha hamalat hamdan khafifah. Khafif sampai usia 4 bulan. Minta sama Allah supaya dijaga kandungan kuat sampai nanti usia 7 bulan ke atas itu mulai berat. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah. Itu sudah spesifik doanya, minta anak soleh. Minta anak soleh ya, walaupun bapaknya bukan Pak Soleh, ibunya bukan Pak Solihah, tapi anaknya minta anak soleh. Soleh itu artinya kebaikan yang diridhai Allah. Ya, menggabungkan 4 hal, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Gabungan keempatnya namanya soleh. Thayyib sehat fisiknya, khair sehat pikirannya, ma'ruf sehat perbuatannya, ihsan sehat niat perbuatan ditujukan karena Allah. Jadi pengen punya anak yang baik, fisiknya sehat, baik sifatnya, baik sikapnya dan dekat dengan Allah. Gabungan keempatnya namanya soleh. Makanya fitrah ayah ibu itu keluarnya soleh. Saya belum pernah dengar ada seorang ibu berkata, ya Allah jadikan anak saya anaknya thayyib. Wah, suaminya dengar, apa anak Pak Thayyib? Katanya bukan. Bukan ngaji ya. Ya, jadi itu maksudnya keempat-empatnya. Nah, min alaq, manusia diciptakan, insan itu prosesnya dari alaq. Alaq itu sudah Allah atur. Muhammad SAW. Jangankan masalah bacaan, manusia itu dari proses awal aja itu begitu gampangnya aku cipta, aku atur. Makannya nggak susah, mengeluarkan makanan nggak repot. Ya, kenapa ingin membaca jadi repot? Giri gitu kan. Mencipta kamu aja begitu mudah, rezeki kamu nggak repot, kenapa nulis skripsi jadi repot? Gitu ya. Baca, tambahin semangat. Itu cara baca Qurannya begitu. Kalau kita bacanya begitu makin semangat hidup. Ya, sebaliknya mafhum mukhalafahnya dibalik. Kenapa sombong? Kamu itu kan cuman alak, zigot yang nempel-nempel awalnya. Kok sekarang jadi merasa sombong? Dari nggak ada jadi ada, dari air yang terpancar, airnya yang kotor, yang hina, ya, yang dicuci, dibuang, dibersihkan, bau nggak pengen nempel. Kamu tuh, ya, makhluk yang tadinya bau, gitu, ya, sekarang dibuat jadi bagus. Kenapa kemudian jadi sombong? Makanya orang kalau sombong tuh bau, ya, kalau ria itu bau. Paham tidak? Tidak paham juga. Ya, orang nggak enak, nggak sedap, bau itu nggak enak, nggak sedap. Ya, bau dalam bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Indonesia masih netral, bau harum, bau wangi. Ya, kalau orang Sunda nyebut bau itu artinya kotor. Ya, kotor, nggak enak. Mencela itu nggak enak, nggak asik. Ya, bikin hoax itu nggak asik, nggak enak. Jelas? Nah, gitu ngajinya begitu. Ya, mimma'in mahin, gitu kan? Kamu tuh dari sesuatu yang terpancar, baunya juga nggak nyaman, nggak enak dan sebagainya, tapi oleh Allah didesain menjadi bagus. Ya, ahsanit taqwim dan seterusnya, musawwir, ya. Apa ayatnya yang ada sifat musawwir di dalamnya? Ya, Ali Imran. Walladzi ya yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah bentuk tuh di dalam rahim sesuai kehendak Allah. Nah, kehendaknya itu karena Allah punya sifat baik, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Karena Allah itu maha baik, dibentuk jadi sempurna baik, jadi begini tuh baik-baik. Dan dibedakan walaupun kelihatan mirip kan, bagai pinang dibelah 3 misalnya kan, ya, belah 3 mirip semua, kembar 3 tetap aja pasti tidak akan semua identik, ada bedanya kelihatan. Ya,
Dari sidik jari aja udah beda. Di sidik jari. Nah, maksudnya apa di sini? Belajar dari yang terkecil sehingga mampu merangkai kehidupan. Dari nutfah jadi alaqah, alaqah jadi mudghah, dari titik jadi garis, dari garis jadi tulisan. Tapi jangan sombong karena asal diri kita itu dari sesuatu yang bahkan tidak ada nilainya. Gitu. Ya. Kemudian apalagi memulai sesuatu dari yang kecil harus dengan membaca. Aktivitas harus dilakukan dengan teratur, terskema dengan baik. Ada target, ada perencanaan. Mahal, baru 2 ayat tuh. Gak sadar kita sudah 1,5 jam itu. Ya. Nah, ini ngaji kalau kita bisa begini ngajinya dan menghadirkan ayat dalam berbagai kehidupan, maka tidak ada satupun yang keluar di lisan kita kecuali fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Taqib ya. Qib. Nah, gitu. Jangan dulu husnul khotimah, kita belum selesai nih. Ya. Kurang lebih seperti itu bahasan kita. Kita baru 2 ayat. Mudah-mudahan besok Allah masih berikan kepada kita kesempatan waktu untuk melanjutkan pada ayat yang ketiga dengan subtopik yang lain. Jadi sekarang proses penciptaan manusia, besok nanti kita bisa belajar dengan yang lebih jauh lagi. Demikian yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan mudah-mudahan akhir yang baik dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.